Aku dibuat syok. Niat hati numpang di rumah kakak agar bisa kuliah di kota besar. Tak disangka aku justru mempergoki kakak iparku selingkuh dengan satpam kompleks. Ternyata, namaku Dinda. Aku baru saja lulus SMA dengan nilai yang cukup membanggakan. Mimpiku sederhana, aku ingin kuliah di kota besar. Aku ingin mengecap hidup mandiri, membuka cakrawala, dan mewujudkan cita-cita jadi dosen suatu hari nanti. Tapi ayahku, seperti banyak orang tua di desa, tidak sepemikiran denganku. Kuliah ke kota? Ayah mengerutkan dahi, menurunkan koran yang sedari tadi dibacanya. Sendirian? Aku mengangguk pelan, berusaha menyimpan semangatku dalam nada bicara yang sopan. Iya, yah, aku udah survei. Ada kampus negeri yang biayanya terjangkau. Kalau diterima beasiswa, aku bahkan bisa bantu biaya sendiri. Ayah tertawa pendek. Bukan tawa bahagia, tapi sinis. Kota itu jahat. Din, kau lihat berita tiap hari? Pergaulan bebas, narkoba, perempuan-perempuan lupa diri. Aku menahan napas, mencoba menjelaskan. Tapi ayah, aku kuliah bukan mau ikut dugem. Kamu tidak tahu, Dinda, suaranya meninggi. Dunia luar itu bukan semanis mimpimu. Kau pikir semua itu semudah yang kamu bayangkan. Aku terpaku. Ingin bicara, tapi suaraku tercekat. Di desa ini saja, kamu masih harus diingatkan untuk pulang tepat waktu. Di kota, siapa yang akan menjagamu? Hah? Siapa yang akan pastikan kamu nggak tersesat? Bukan berarti aku akan tersesat hanya karena aku perempuan. Yah, kataku pelan, hampir berbisik. Tapi ayah bangkit dari kursinya. Sudah cukup. Dinda, kau terlalu banyak bicara sekarang. Mau jadi apa kamu? Perempuan tinggi-tinggi sekolah, akhirnya tetap balik ke dapur juga. Suara keras itu membelah ruang tamu. Aku menggigit bibir, menahan air mata yang mulai menggenang. Ayah, aku cuma ingin maju. Tidak ada perempuan dari keluarga ini yang kuliah ke kota, dan tidak akan ada. Titik. Dan selesai sudah. Percakapan kami berakhir dengan suara keras dan air mata. Ibu yang sejak tadi mendengarkan dari dapur, hanya bisa memelukku diam-diam malam itu. Pelukannya hangat, tapi tak bisa menyembuhkan luka yang baru saja dibuka oleh orang yang paling kuharapkan dukungannya. Aku tidur dengan mata bengkak malam itu. Rasanya seperti dunia menghantam dadaku. Tak ada yang mendukungku. Tak satu pun percaya bahwa aku bisa. Semua orang berpikir aku hanya anak perempuan kampung yang tidak tahu apa-apa. Keesokan harinya, aku tetap melakukan rutinitas. Menyapu halaman, membantu ibu di dapur, mengantarkan nasi ke rumah tetangga yang sedang punya hajatan. Tapi tubuhku terasa seperti bayangan. Aku melakukan semua dengan otomatis, tanpa jiwa. Aku duduk sendirian di pojok dapur sore itu, memandangi lembar pendaftaran kuliah yang kuselipkan di belakang lemari. Masih kepikiran soal tadi malam? Tanya ibu, duduk di sampingku sambil membawa segelas teh panas. Aku mengangguk. Aku nggak nyangka ayah akan sekeras itu. Bu, apa salahnya bermimpi jadi dosen? Ibu menatapku, lalu menghela napas. Ayahmu bukan tidak sayang. Tapi dia dibesarkan dalam dunia yang percaya bahwa perempuan harus tinggal di rumah, menikah muda, lalu selesai. Tapi aku nggak mau hidup begitu. Bu, suaraku parau. Aku ingin jadi perempuan yang bisa berdiri di depan kelas, bukan hanya di balik pintu dapur. Aku ingin membuktikan bahwa jadi perempuan bukan berarti harus menyerah. Ibu menggenggam tanganku. Ibu percaya kamu bisa.
Tapi kadang, kepercayaan ibu saja tidak cukup untuk mengubah pikiran ayahmu. Air mataku mengalir diam-diam. Aku merasa terkepung oleh tembok yang dibangun oleh orang-orang yang seharusnya melindungiku. Malam-malam berikutnya, aku lebih banyak diam. Tak lagi berani membicarakan kuliah, apalagi kota. Tapi di balik diamku, aku menyimpan tekad. Aku tak mau jadi cerita yang dibisiki orang, karena gagal melawan ketakutan yang diwariskan. Suatu malam, ayah duduk di teras, mengisap rokok sambil menatap langit. "Ayah," sapaku pelan. Ia hanya mengangguk kecil, tapi tidak menyuruhku pergi. Aku tahu ayah khawatir. Tapi biarkan aku mencoba. Aku nggak akan bikin malu keluarga. Aku akan buktikan kalau aku bisa jaga diri dan nggak lupa rumah. Ayah tetap diam, tapi kali ini tidak terlihat semarah sebelumnya. "Ayah, aku ingin hidup yang lebih luas dari batas desa ini. Bukan karena aku malu, tapi karena aku ingin lebih." Beberapa detik hening. Lalu, perlahan ayah menoleh. Matanya tidak lagi segarang kemarin. "Kamu keras kepala, Din?" Aku tersenyum getir. Kalau bukan keras kepala, aku mungkin sudah menyerah dari dulu. Ia membuang napas panjang. Tidak berkata apa-apa. Tapi aku tahu, malam itu, untuk pertama kalinya, tembok itu mulai retak. Aku mulai sering diam di kamar. Bukan karena malas atau marah, tapi karena di luar sana, setiap langkahku terasa seperti kesalahan di mata ayah. Ayah terus melarang. Setiap kali aku menyinggung soal kuliah, meski hanya sepintas dalam obrolan ringan, wajahnya langsung mengeras. Matanya seperti baja, suaranya berat penuh penolakan. Tapi aku tahu, aku tidak bisa tinggal diam jika ingin hidupku berubah. Maka diam-diam, aku mulai mengumpulkan brosur kampus dari warnet desa. Beberapa kubungkus dalam plastik bening dan kuselipkan di bawah bantal. Aku membandingkan biaya kuliah, biaya hidup, asrama, hingga transportasi. Bahkan sempat mencoba mendaftar beasiswa online lewat HP pinjaman tetangga. Tapi dari luar kamar, dunia tetap membisu. Yang pasti, aku hanya bisa diam menerima takdir. Untuk saat ini. Suatu sore, ibu masuk ke kamarku sambil membawa cucian yang sudah kering. Ia duduk di tepi ranjang, meletakkannya tanpa banyak bicara. "Dari tadi kamu belum keluar, Din," katanya pelan. Aku hanya mengangguk, masih menatap layar HP yang memuat laman pendaftaran beasiswa. "Kamu makan dulu, ya?" Ayah tadi nanya, "Kenapa kamu makin jarang bantu di dapur?" Aku terdiam, lalu berbisik lirih, "Aku nggak tahu harus bersikap seperti apa, Bu. Aku merasa semua yang aku lakukan salah di mata ayah." Ibu mengelus rambutku pelan. "Ayahmu keras karena dia takut. Tapi kadang takut itu berubah jadi dinding yang menutup semua kemungkinan." Aku menatapnya. Mata kami bertemu. "Kalau aku diam saja, mimpiku akan mati, Bu." Ibu menarik napas panjang. "Kamu nggak salah bermimpi, Dinda. Tapi ayahmu butuh diyakinkan dengan cara yang lebih dari sekadar kata." Aku menggigit bibir. "Aku cuma anak kampung, Bu. Tapi aku yakin, kalau aku terus berjuang mungkin ada celah." Malam itu, aku keluar kamar dan duduk di ruang tengah, di sebelah ayah yang sedang menonton berita. Ia melirik sekilas tapi tak berkata apa-apa. Aku pun hanya diam, menunduk, menahan gemetar di ujung jari. Aku mengeluarkan satu lembar kertas dari dalam map. Di atasnya, tertulis, pendaftaran beasiswa bidik misi perguruan tinggi negeri. "Ayah," kataku pelan. "HM." Aku sodorkan kertas itu. "Ini beasiswa penuh, untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Kalau diterima, biaya kuliah dan hidup ditanggung. Aku nggak akan minta uang dari ayah. Ayah menatap kertas itu sekilas, lalu mengernyit. Kamu udah daftar? Aku mengangguk. Belum lengkap, masih perlu surat keterangan penghasilan dari RT. Tapi, selebihnya aku sudah isi. Ayah meletakkan remote televisi. Suasananya langsung terasa berat. Dinda, katanya perlahan, kamu benar-benar ngotot, ya? Ayah, aku menahan napas. Kalau aku tetap di sini, apa hidupku akan lebih baik? Apa aku akan bahagia dengan diam, menikah muda, lalu selesai? Ia menatapku lama. Ayah cuma takut kamu terluka. Takut kamu pulang nanti dengan kecewa. Atau malah nggak pulang sama sekali. Aku tersenyum kecut. Bukankah luka juga bagian dari belajar? Yah? Tiba-tiba suara kursi geser. Ayah berdiri. Dinda, hidup bukan cuma soal mimpi. Dunia nyata itu keras. Aku berdiri juga. Justru karena keras, aku ingin siap. Aku ingin kuat. Aku nggak mau jadi perempuan yang hidupnya ditentukan orang lain, bahkan ayah sendiri. Suara kami meninggi. Ibu datang dari dapur, wajahnya cemas. Sudah cukup dulu, katanya. Jangan saling menyakiti dengan kata-kata. Tapi aku sudah terlalu jauh menahan semuanya. Ayah pikir aku ini siapa? Boneka? Aku manusia? Yah, aku punya hak untuk bermimpi. Aku punya hak untuk memilih. Ayah terdiam. Napasnya berat. Rahangnya mengeras. Aku menggigit bibir. Ingin menangis, tapi tidak ingin terlihat lemah. Maka aku memutar badan dan kembali ke kamar. Malam itu, aku menangis diam-diam. Tapi air mata bukan tanda menyerah. Itu hanya luka yang sedang tumbuh akar akhirnya. Setelah berminggu-minggu bersitegang, ayah mengalah. Tapi tentu saja, tidak tanpa syarat. Kamu boleh kuliah, ucapnya suatu pagi dengan nada datar. Tapi kamu harus tinggal di rumahnya Mbak Rani. Kakakmu memang sedang di laut, tapi setidaknya ada yang mengawasi kamu di sana. Aku menatap ayah dengan mata membelalak. Untuk beberapa detik aku tak bisa percaya. Kata-kata itu terasa seperti pintu gerbang yang akhirnya terbuka setelah sekian lama terkunci. Kamu jaga sikap di sana. Jangan macam-macam. Aku mengangguk cepat, menahan senyum yang hampir pecah di bibirku. Iya, yah, aku janji. Hari keberangkatanku tiba. Aku berkemas sejak subuh, memeluk ibu erat-erat sebelum naik ke mobil Om Suparto, tetangga kami yang biasa membawa barang ke kota. Di kursi depan, aku menyimpan tas kecil berisi dokumen dan brosur kampus yang sejak dulu kusembunyikan. Ayah mengantar sampai pintu pagar. Kalau ada apa-apa, kabari, katanya sambil menyodorkan selembar uang ratusan ribu. Ini untuk kebutuhanmu awal bulan. Aku menerima uang itu pelan. Makasih. Yah. Ia hanya mengangguk, lalu berbalik masuk ke dalam rumah. Tapi aku sempat melihat bahunya turun sedikit, seperti beban berat baru saja dilepaskannya. Rumah Mbak Rani besar. Terlalu besar untuk satu orang. Begitu turun dari mobil, aku terpaku memandangi pagar besi tinggi dan taman kecil dengan batu-batu putih yang tersusun rapi. Jauh berbeda dari rumah kami di desa yang berdinding kayu dan atap genteng retak. Mbak Rani keluar dengan daster bermotif bunga dan rambut digelung seadanya. Ia memelukku dengan cepat, lalu langsung menyambar tas yang kubawa. Masuk aja, Din, nggak usah sungkan. Rumah ini juga rumahmu selama kamu kuliah. Aku mengangguk sopan. Tapi dalam hati, tetap terasa canggung. Kami duduk di ruang tamu.
Mbak Rani menuangkan teh panas ke cangkir putih berpinggir emas. "Mas Ridwan titip pesan buat kamu," katanya sambil menyodorkan teh. "Dia bangga kamu bisa lanjut kuliah. Dia juga janji bantuin biaya kalau nanti kamu belum cukup." Aku menunduk. "Makasih, Mbak. Kamu anak pintar. Sayang banget kalau berhenti cuma karena takut melangkah." Aku tersenyum tipis, merasa lega mendengar kalimat itu. Tapi beberapa hari pertama tinggal di rumah besar itu, rasanya aneh. Aku bangun lebih awal dari biasanya, membersihkan dapur, menyapu teras, bahkan merapikan ruang tamu yang sudah rapi. Tapi Mbak Rani sering menegur dengan suara pelan tapi tajam. "Din, kamu kuliah. Jangan sibuk kerja rumah. Fokus belajar." Tapi aku tidak bisa hanya duduk diam. Terlalu banyak rasa tidak enak, terlalu banyak beban moral. Malam-malamku kuhabiskan di kamar lantai 2, membuka kembali brosur kampus, mempersiapkan diri untuk ujian masuk yang akan digelar minggu depan. Aku belajar dengan gelisah, mengulang soal-soal yang pernah kunduh dari warnet desa. Sampai suatu malam, saat Mbak Rani mengetuk pintu kamarku. "Sudah malam, Din. Istirahat dulu," katanya sambil menyender di pintu. "Aku belum selesai belajar, Mbak. Besok ada tes tulis." Ia masuk ke kamar dan duduk di pinggir ranjangku. "Kamu tegang banget. Nggak usah terlalu dibebani. Yang penting kamu udah sampai sejauh ini. Dulu waktu aku seumuran kamu, aku bahkan belum tahu jurusan kuliah itu apa." Aku tersenyum tipis. "Aku takut gagal, Mbak. Aku udah berjuang terlalu keras untuk sampai sini. Aku nggak mau mengecewakan ayah." Mbak Rani menatapku lama, lalu meraih tanganku. "Dinda, kamu udah menang sejak kamu berani melangkah. Tes, kuliah, nilai itu semua bagian dari proses. Tapi keberanianmu yang paling penting. Jangan ukur dirimu hanya dari satu hasil ujian." Aku mengangguk perlahan. Kata-katanya seperti air yang menenangkan gelisahku. Hari ujian tiba. Aku berangkat pagi-pagi sekali, membawa map hijau berisi kartu ujian dan fotokopi identitas. Mbak Rani mengantarku sampai gerbang kampus. "Semangat, ya," katanya sambil tersenyum dan menggenggam pundakku. "Kamu akan jadi dosen hebat suatu hari nanti." Aku melangkah masuk ke area kampus dengan jantung berdebar kencang. Di dalam ruang ujian, saat melihat lembar soal, aku menunduk sejenak dan menutup mata. Ini untuk ibu. Ini untuk ayah. Ini untuk diriku sendiri, yang tak pernah berhenti bermimpi. Aku mulai mengisi soal demi soal, dengan kepala dingin dan hati penuh harap. Hari keberangkatan pun tiba. Matahari baru saja menyentuh puncak bukit ketika ibu mengelus rambutku untuk terakhir kalinya pagi itu. Aku membawa 2 tas. Satu berisi baju, satu lagi penuh harapan. Ayah mengantar sampai terminal, tapi sepanjang jalan kami tak banyak bicara. Hanya suara radio tua dan deru mesin mobil yang mengisi kekosongan. Sesampainya di terminal, ayah menyerahkan uang saku yang dilipat rapi dalam amplop coklat. "Ini buatmu. Jangan foya-foya. Hidup di kota itu berat," katanya sambil menghindari tatapanku. Aku hanya mengangguk, tak sanggup membalas. Tenggorokanku tercekat. Ketika aku melangkah ke dalam bus, aku sempat menoleh ke arah ibu. Ia berdiri di samping ayah, mengusap air mata dengan ujung kerudungnya. Ayah masih menatap lurus ke depan, seperti sedang menahan sesuatu yang berat di dadanya. Aku duduk di dekat jendela. Ketika bus mulai melaju, aku menangis diam-diam. Bukan karena takut, tapi karena campur aduknya rasa. Sedih, cemas, dan bebas. Ini pertama kalinya aku jauh dari rumah. Tapi juga
Pertama kalinya aku merasa seperti manusia seutuhnya, yang bisa memilih, yang bisa melangkah tanpa bayang-bayang siapapun. Selama perjalanan, aku melihat pemandangan berubah dari sawah luas menjadi bangunan tinggi. Lampu-lampu kota mulai menggantikan cahaya matahari. Ada getaran asing yang menggeliat di perutku, antara takut dan antusias. Sesampainya di kota, Mbak Rani menjemputku dengan mobil kecil milik kakakku. Ia mengenakan blus rapi dan celana panjang hitam. Wajahnya bersih, makeup tipis menghiasi. Aku nyaris tidak mengenali sosoknya. Ia jauh berbeda dari saat terakhir pulang ke desa. "Dinda, ya ampun, kamu tambah tinggi ya?" Sambutnya hangat sambil memelukku. Aku tersenyum kecil. "Iya, Mbak. Mungkin karena sering mikirin masa depan," kataku, setengah bercanda. Mbak Rani tertawa kecil. "Wah, berarti kamu udah siap jadi anak kota nih. Tapi pelan-pelan ya, endut. Jangan langsung pengen kayak di sinetron." Aku nyengir. Kami melaju melewati jalanan ramai. Motor-motor berseliweran. Spanduk kuliah, baliho skincare, dan restoran cepat saji berjejer di sepanjang jalan. Aku menatap semuanya dengan mata berbinar. Ini, dunia yang selama ini hanya bisa kulihat di televisi. Rumah Mbak Rani terletak di perumahan elit. 2 lantai, pagar hitam minimalis, dan taman kecil di depan. Saat masuk ke dalam, aroma kopi dan vanila menyambutku. "Ini kamarmu ya?" "Sementara kosong karena Mas Yoga kerja di luar negeri. Kamu bebas pakai semuanya, tapi jaga kebersihan," ujar Mbak Rani sambil membuka pintu sebuah kamar di lantai 2. Kamarnya luas. Ada meja belajar, rak buku, dan jendela besar yang menghadap ke taman belakang. Hatiku tergetar. Aku tak pernah membayangkan bisa tidur di kamar seperti ini. "Makasih, Mbak," kataku lirih. Malam harinya, kami makan bersama di meja bundar. Mbak Rani menyuguhkan ayam panggang dan sup jagung. Ia banyak bercerita tentang hidup di kota, tentang pekerjaannya sebagai editor majalah gaya hidup, tentang orang-orang yang hidup terlalu cepat tapi lupa siapa diri mereka. "Kamu harus kuat ya, Din. Kota ini bisa menelanmu kalau kamu gak punya pendirian," katanya sambil menyendok nasi. Aku mengangguk pelan. "Aku gak akan nyerah, Mbak. Aku udah terlalu jauh buat mundur." "Bagus. Tapi ingat, semangat aja gak cukup. Kamu harus cerdas juga. Cari teman yang benar. Jangan mudah silau sama penampilan orang." Aku menyimak setiap katanya. Ada rasa hangat mendengar seseorang percaya padaku. Tidak seperti di rumah, di mana mimpiku dianggap berbahaya hanya karena aku perempuan. Sebelum tidur, aku berdiri di depan jendela kamarku. Cahaya lampu kota berkelap-kelip seperti bintang-bintang modern. Di kejauhan, terdengar deru kereta lewat. Entah kenapa, suara itu menenangkan. Aku membuka buku catatan yang kubawa dari desa, dan menulis. Hari pertama di kota. Aku takut. Tapi lebih takut kalau tidak pernah mencoba. Ini bukan pelarian, ini perjalanan. Dan aku siap menjalaninya. Setiap pagi di rumah Mbak Rani terasa seperti lembaran baru yang indah. Aroma tumisan pagi, suara piring dan sendok dari dapur, serta sapaan lembut Mbak Rani membuatku merasa diterima. Rumah itu besar, bersih, dan tenang. Tidak seperti rumah kecilku di desa yang selalu penuh suara ayam atau radio tua ayah. "Kamu suka telur dadar pakai daun bawang, kan?" tanya Mbak Rani suatu pagi sambil membalik telur di wajan. Aku tersenyum kecil. "Iya, Mbak. Sama seperti buatan ibu." Dia menoleh dan tersenyum hangat. "Aku tahu. Ibumu pernah cerita, kamu paling doyan makan telur kalau lagi sedih."
Kami tertawa kecil. Rasanya rumah ini bukan lagi rumah orang lain. Mbak Rani memang seperti kakak kandung yang selama ini jarang ku kenal lebih dekat. Ia perhatian, tapi tak mengekang. Memberiku ruang, tapi juga selalu hadir saat kubutuhkan. Setiap hari aku pergi kuliah dengan semangat. Aku naik bus kota, lalu berjalan melewati gerbang komplek tempat tinggal kami. Disitulah aku sering bertemu Mas Dimas, satpam muda yang selalu tersenyum. "Pagi, Mbak Dinda." Semangat kuliahnya, sapanya sambil memberi hormat kecil. Aku mengangguk sambil tertawa. "Pagi, Mas. Terima kasih ya." Mas Dimas tidak seperti yang ayah bayangkan tentang dunia luar. Ia sopan, ramah, dan tidak pernah berlebihan. Kadang ia membukakan gerbang sambil berkata, "Kalau capek pulang kuliah, mampir aja dulu ke pos. Ada es teh manis buatan saya," katanya sambil bercanda. Aku hanya tertawa dan menggeleng. "Bahaya, nanti saya ketagihan teh Mas Dimas." Dan dia tertawa, "Kalau ketagihan, tiap hari saya buatkan." Tapi semuanya terasa ringan. Tak ada maksud buruk dalam candanya. Bahkan Mbak Rani pernah bilang, Mas Dimas itu memang baik anaknya. Sering bantu ibu-ibu komplek. Cuma ya itu, jangan terlalu dekat juga, ya Din. Kamu masih baru di kota. Belajar dulu, kenali orang perlahan. Aku mengangguk. Aku paham maksud Mbak Rani, tapi aku juga tahu, hidup di kota berarti belajar memilah dan menjaga diri. Aku tidak ingin mengecewakan kepercayaan yang sudah sulit ayah berikan. Minggu-minggu berlalu. Aku mulai sibuk dengan tugas-tugas kuliah. Beberapa dosen sangat menginspirasi, dan setiap kali aku mendengarkan mereka bicara di depan kelas, aku kembali mengingat mimpiku, menjadi dosen juga suatu hari nanti. Suatu malam, aku pulang lebih larut karena kelompok tugasku harus menyelesaikan presentasi untuk esok pagi. Aku berjalan cepat sambil memeluk map berisi dokumen, dan udara kota mulai terasa dingin. Sesampainya di gerbang komplek, Mas Dimas berdiri sambil menyalakan rokok. Ia langsung membuang rokoknya saat melihatku datang. "Loh, Dinda, baru pulang? Sudah malam loh," katanya. Aku mengangguk sambil sedikit terengah. "Iya, tadi ada tugas kelompok. Tadi naik bus terakhir." "Ya ampun, sendiri? Kamu nggak takut?" Aku tersenyum kecil. "Sedikit. Tapi harus dibiasakan, kan? Hidup di kota katanya harus berani." Dia tertawa kecil. "Bener juga. Tapi kalau bisa, jangan pulang selarut ini lagi ya. Kalau butuh dijemput, bilang aja." Aku kaget, tapi juga merasa dihargai. "Terima kasih, Mas. Tapi aku nggak mau ngerepotin. Aku baik-baik aja kok." Malam itu, aku masuk rumah dengan hati hangat. Mbak Rani sudah tidur, tapi di meja makan ada sepiring nasi goreng hangat dan catatan kecil, "Jangan lupa makan. Jaga kesehatan, ya." Aku tersenyum. Aku tahu, aku sedang menjalani fase hidup yang tidak mudah. Tapi aku juga tahu, aku tidak sendirian. Hari-hari selanjutnya, Mbak Rani mulai sering memintaku menemaninya ke pasar atau toko bahan makanan. Kami jadi lebih dekat. Ia suka bertanya tentang kuliahku, dosen-dosenku, bahkan tentang siapa teman terdekatku. Suatu sore di dapur, ia berkata dengan lembut, "Kamu kelihatan lebih bahagia sekarang. Ibu pasti senang kalau tahu kamu kuat begini." Aku menunduk, tersenyum. Aku juga gak nyangka bisa bertahan sejauh ini, Mbak. Tapi jangan terlena ya. Dunia luar memang menarik, tapi tetap jaga hati dan sikap. Apalagi kamu perempuan. Satu kesalahan saja, orang bisa menghukummu seumur hidup.
Aku diam, menelan petuah itu dalam hati. Kata-kata Mbak Rani seperti selimut yang menenangkan tapi juga menegaskan batas. Di luar rumah, hidup terus bergerak. Mas Dimas kadang masih menyapaku. Kadang hanya dengan lambaian tangan, kadang dengan lelucon ringan. Tapi aku mulai belajar. Tidak semua yang baik harus didekati terlalu dekat. Dan tidak semua perhatian harus dianggap istimewa. Karena aku di kota bukan untuk mencari cinta. Tapi untuk memperjuangkan mimpi hari itu, aku pulang kuliah lebih awal dari biasanya. Matahari belum turun sepenuhnya, tapi suasana sudah cukup sepi di kompleks perumahan tempat kami tinggal. Aku membuka pagar perlahan, berharap tidak membuat suara berisik, karena kupikir mungkin Mbak Rani sedang tidur siang. Tapi suara tawa kecil terdengar dari arah dapur. Aku berjalan pelan, lalu berhenti di balik tembok. Dari celah tirai dapur yang terbuka sebagian, kulihat sosok Mbak Rani tertawa kecil, bersama Mas Dimas. Satpam muda yang biasanya ramah padaku, yang suka menyapa dengan senyum sopan saat aku berangkat kuliah. Tapi malam ini, sorot matanya lain. Senyum Mbak Rani pun bukan senyum hangat seperti biasanya. Ada sesuatu di antara mereka. Sesuatu yang tak bisa kupahami, tapi cukup membuat dadaku nyeri. Aku segera naik ke kamar. Tak ingin tahu lebih jauh. Tak ingin menjadi saksi yang tak diundang. Namun malam itu, pikiranku tidak tenang. Keesokan paginya, saat sarapan, Mbak Rani seperti biasa menyajikan nasi uduk dengan ayam goreng dan sambal terasi. Wangi dan menggugah selera. Tapi aku hanya makan setengah hati. Kenapa makannya sedikit? Din? Sakit? Tanya Mbak Rani dengan senyum lembut. Aku menggeleng. Enggak, Mbak. Lagi enggak enak perut aja. Ia duduk di seberangku, menyesap teh manis hangat sambil memandangku. Kamu terlihat murung, Din. Ada yang ganggu di kampus. Aku sempat ingin bicara. Ingin menanyakan langsung, kenapa Mas Dimas bisa ada di dapur semalam? Rapat arisan jam segitu? Atau ada rapat yang lain? Tapi kata-kata itu hanya mengendap di dalam tenggorokan. Tertelan bersama rasa takut akan jawaban yang mungkin tak siap kudengar. Enggak, Mbak. Cuma tugas kuliah lagi padat aja. Mbak Rani mengangguk. Kalau kamu butuh bantuan atau cerita, bilang aja ya. Aku senang kamu di sini. Rasanya rumah ini nggak terlalu sepi. Aku menunduk. Perutku mual. Hari-hari berikutnya, aku mencoba fokus pada kuliah. Tapi rasa tak nyaman itu terus membayangi. Terutama setiap kali aku melihat Mbak Rani keluar rumah dengan riasan tebal, parfum menyengat, dan pakaian yang tidak biasanya ia pakai saat ke pasar. Aku mulai mencatat. Bukan sengaja, tapi semua terekam otomatis di kepala. Hari Senin, ia bilang mau ke arisan, tapi pulang hampir tengah malam. Hari Rabu, ia bilang ada pengajian, tapi pulangnya dengan sandal berbeda dari yang ia pakai saat pergi. Hari Jumat, ia bilang mau ke rumah temannya di Bekasi, tapi malam itu kulihat mobil Mas Dimas berhenti lama di ujung gang. Dan Mbak Rani turun darinya. Aku merasa bersalah, tapi juga marah. Sore itu, saat aku turun ke taman kecil di depan rumah untuk menyiram bunga, Mas Dimas lewat dan menyapaku. Mbak Dinda, baru pulang kuliah? Aku tersenyum kaku. Iya, Mas. Ia mendekat, bersandar di pagar besi, dan seperti biasa menunjukkan senyumnya yang manis. Mbak Rani tadi sempat titip salam, katanya kamu pinter banget masak ayam kecap. Besok ajarin aku dong, katanya sambil tertawa kecil. Aku memaksakan senyum. Mbak Rani tadi kemana, Mas? Oh, ke salon, kalau nggak salah. Habis itu bilang mau mampir ke rumah temen arisan.
Kenapa emangnya? Enggak, nanya aja. Aku cepat-cepat menyiram bunga lagi. Dimas memperhatikan wajahku. Kamu kelihatan beda. Ada apa? Aku menatapnya tajam. Untuk pertama kalinya aku tidak menunduk. Mas, gak apa-apa kan kalau aku tanya jujur? Ia tampak terkejut. Apa tuh? Gak ada yang aneh kan? Antara Mas dan Mbak Rani. Matanya membelalak. Hah? Kamu maksudnya apa? Aku tetap diam. Menatapnya tanpa gentar. Ia tertawa kecil, tapi jelas terlihat gugup. Aduh, Dinda. Jangan salah paham. Aku tuh cuma bantu-bantu aja di sini. Lagian, Mbak Rani itu udah kayak kakak sendiri buat aku. Kakak sendiri nggak pulang larut malam berdua sama satpam komplek. Kataku pelan, namun cukup jelas. Wajahnya langsung berubah. Jangan nuduh sembarangan, Din. Nanti kamu yang repot sendiri. Repot kenapa? Karena aku tahu sesuatu yang seharusnya aku tutup mata. Dimas menatapku tajam, tak lagi ramah. Jagain ucapanmu, Dinda. Ini kota, bukan desa. Salah langkah, kamu bisa dibikin susah. Aku mundur satu langkah. Hati berdebar. Tapi aku tahu, saat itu, aku tak bisa lagi pura-pura tidak melihat. Aku masuk rumah, mengunci pintu, dan untuk pertama kalinya, mulai menulis semua yang kulihat dan kudengar selama ini, di buku catatan kecil. Jika suatu hari aku butuh bukti, aku tak akan datang dengan tangan kosong. Karena dia memang emas, aku menelan ludah. Jantungku berdetak lebih cepat, tangan gemetar saat memutar kunci pagar pelan-pelan. Lampu luar memang mati, tapi lampu ruang tengah masih menyala samar dari sela tirai. Langkahku tertahan di depan pintu. Suara tawa itu, jelas suara Mbak Rani. Tapi suara laki-laki itu, aku tak berani mengetuk. Tapi tak juga bisa pergi. Akhirnya aku menempelkan telinga ke pintu. Mas, jangan gitu ah. Suara Mbak Rani terdengar menggoda. Lalu terdengar suara laki-laki tertawa kecil. Bukan suara abangku. Yakin suamimu gak bakal tahu? Dia di laut berbulan-bulan, Mas. Aku kesepian. Aku hampir menjatuhkan tasku. Kalau Dinda sampai tahu gimana? Suara laki-laki itu terdengar, dan aku mengenalinya. Suara Mas Dimas. Satpam komplek yang selama ini menyapaku dengan ramah. Dadaku sesak. Kakiku terasa lemas. Aku mundur perlahan, takut suara langkahku terdengar. Aku menyelinap kembali keluar pagar. Menyusuri gang kecil di sebelah rumah sambil menahan napas dan air mata yang nyaris jatuh. Apa yang harus aku lakukan? Ini bukan urusanku. Tapi aku tinggal di rumah itu. Dan aku tahu apa yang baru saja kudengar bukan hal sepele. Malam itu aku menginap di kamar kos teman kampusku, Rani, kebetulan namanya sama dengan kakak iparku. Aku bilang ada urusan kampus yang mendadak. Tapi sejujurnya, aku tidak bisa tidur. Wajah Mbak Rani terus terbayang. Wajah yang biasanya lembut dan perhatian padaku, ternyata menyimpan rahasia besar. Keesokan harinya aku pulang dengan langkah berat. Rumah sudah sepi. Mbak Rani sedang menyiram bunga di taman depan sambil tersenyum, seolah tak terjadi apa-apa. Kemana semalam? Tanyanya lembut. Aku nginap di kos Rani. Lagi ada tugas kelompok. Jawabku, menahan getar di suara. Oh, baguslah. Aku kira kamu ngambek karena aku lupa masak semalam. Candanya, tertawa kecil. Aku hanya membalas senyum tipis. Ada yang berubah. Suasana di rumah tak lagi hangat seperti dulu. Setiap kali Mbak Rani bicara, aku merasa muak. Tapi aku menahan semua.
Aku tidak bisa seenaknya menuduh. Dan aku tidak ingin jadi anak yang dianggap tak tahu diri setelah ditolong tinggal di rumah orang. Tapi malam-malam berikutnya, aku mulai sering begadang di kamar, memasang telinga. Dan aku mendengar lagi, tawa kecil, langkah kaki, suara laki-laki yang tak seharusnya ada di rumah itu. Suatu malam, aku memberanikan diri. Saat melihat Mas Dimas keluar dari pagar rumah dengan buru-buru, aku langsung mengejarnya. "Mas Dimas," seruku pelan, agar tak menarik perhatian tetangga. Ia menoleh kaget. Dinda, Mbak Dinda. Malam, ya?" Aku menatapnya tajam. "Mas habis dari rumahku?" Dia menggaruk kepala, canggung. Tadi Bu Rani manggil, katanya minta bantuin pompa air." "Jam segini?" Dia menunduk. Ya namanya juga satpam, kan tugasnya bantu warga. Gak enak nolak. Aku menarik napas panjang. "Mas, aku cuma mau bilang satu hal. Abangku kerja keras di laut, ninggalin keluarganya buat masa depan. Jangan hancurin itu." Matanya membulat, wajahnya berubah. "Dinda, kamu salah paham. Gak ada apa-apa antara aku dan Bu Rani." Aku mengangguk, walau hatiku tahu ia sedang berbohong. "Semoga benar begitu, Mas. Karena kalau tidak, aku bisa saja cerita ke keluarga kami." Ia langsung pucat. "Jangan, Dinda, tolong." Aku menatapnya tajam. "Jangan paksa aku, Mas. Aku juga punya batas sabar." Sejak malam itu, Mbak Rani berubah dingin padaku. Entah Mas Dimas cerita atau ia merasakan dari sikapku. Tapi aku tak peduli. Aku tetap kuliah seperti biasa. Pulang cepat. Tak banyak bicara. Tapi hatiku penuh sesak. Suatu sore, saat aku baru pulang kuliah, Mbak Rani menungguku di ruang tengah. Wajahnya tegang. "Kamu ngomong apa ke Mas Dimas?" tanyanya langsung. Aku kaget, tapi mencoba tetap tenang. Cuma mengingatkan. Tak lebih. "Kamu itu numpang, Din. Jangan ikut campur urusan orang dewasa." Suaranya tajam, berbeda dari biasanya. Aku menggenggam tali tas. Aku memang numpang. Tapi aku juga bagian dari keluarga ini. Dan aku gak bisa diam lihat abangku dikhianati. Matanya berkaca. Tapi bukan karena sedih, karena marah. "Jangan ajari aku soal kesetiaan, Din. Kamu gak tahu apa yang aku rasain jadi istri pelaut. Bertahun-tahun sendiri. Sepi. Dinginnya malam tanpa pelukan." Aku terdiam. Tak menyangka ia akan sejujur itu. Aku ngerti, Mbak. Tapi bukan begini caranya." Ia membuang muka, lalu berdiri. "Kamu pikir semua orang sekuat kamu? Kamu pikir mudah jadi perempuan yang terus ditinggal tanpa tahu kapan suaminya pulang?" Aku ingin bicara lagi, tapi tangisnya sudah pecah. Hari itu aku sadar. Pengkhianatan bukan selalu karena niat jahat. Kadang karena luka yang tak pernah diobati. Tapi tetap saja, luka bukan alasan untuk melukai yang lain. Dan malam itu, aku hanya bisa menangis di kamar. Bukan karena aku marah, tapi karena aku kecewa. Pada rumah yang dulu hangat. Pada perempuan yang kuanggap kakak sendiri. Aku tidak berniat mencari tahu apa-apa. Sungguh, pagi itu, aku hanya hendak menyelesaikan tugas kuliahku. Laptopku rusak setelah semalam terkena tumpahan kopi, jadi aku minta izin pada Mbak Rani untuk memakai laptopnya sebentar. "Iya, Din. Pakai aja di meja kerja ya. Tapi jangan buka-buka folder kerjaanku. Itu laporan keuangan koperasi," katanya sambil tersenyum. Aku mengangguk cepat.
Enggak, Mbak. Cuma mau ngetik tugas. Kok? Aku benar-benar hanya ingin menyelesaikan makalahku. Sampai aku melihat folder kecil bernama Rekaman CCTV di pojok kanan. Seharusnya aku tak penasaran. Tapi jari-jariku bergerak sendiri. Klik. Terkunci. Aku terdiam sejenak. Iseng, aku masukkan password tanggal ulang tahun Mbak Rani. Salah. Ku coba ulang tahun Mas Raffi, kakakku. Salah. Ku coba nama, Dimas, dengan angka 2024. Dan, terbuka. Dadaku langsung berdebar. Ini tidak benar. Aku tahu ini salah. Tapi saat kulihat ada rekaman malam-malam, dan kubuka salah satunya. Tayangannya membuatku gemetar. Tepat pukul 00.42, tampak Mbak Rani turun dari mobil, bersama Mas Dimas. Ia membuka pintu pagar, dan Mas Dimas mengikuti dari belakang. Keduanya tertawa pelan. Mbak Rani bahkan menyentuh lengan Mas Dimas sambil membisikkan sesuatu. Mereka masuk ke rumah, lalu lampu padam. Aku duduk terpaku. Tanganku bergetar. Kamu ngapain? Suaranya membuatku hampir melompat. Mbak Rani berdiri di ambang pintu ruang kerja, menatapku tajam. Entah sejak kapan ia berdiri di sana. Aku buru-buru menutup laptop. Maaf, Mbak. Aku cuma mau buka tugas. Mbak Rani melangkah pelan. Wajahnya tak lagi lembut seperti biasanya. Kamu buka folder yang mana? Aku menggeleng cepat. Tapi laptop belum sempat kumatikan. Rekaman tadi masih terbuka. Mbak Rani menatap layar, lalu menatapku. Senyumnya perlahan kembali muncul, tapi bukan senyum ramah. Ada sesuatu yang dingin di baliknya. Jangan main-main dengan hal yang bukan urusanmu, Dinda. Aku menunduk. Aku nggak sengaja, Mbak. Aku nggak akan bilang siapa-siapa. Ia menutup laptopnya, lalu menepuk pundakku pelan. Bagus, katanya singkat. Kita keluarga, kan? Jadi, jaga baik-baik rahasia keluarga. Aku diam. Mulutku keluh. Langkahnya menjauh, dan pintu ruangan ditutup pelan. Tapi jantungku tetap berdegup kencang. Hari-hari setelah itu terasa canggung. Mbak Rani tetap memperlakukanku baik, tapi tatapannya selalu seperti mengawasi. Sekilas, seperti biasa. Tapi saat aku berjalan melewatinya, aku bisa merasakan aura yang berbeda, dingin dan penuh ancaman halus. Di kampus, aku seperti orang linglung. Bayangan rekaman itu terus terputar di kepalaku. Ada apa, Din? Tanya Livia, temanku. Mukamu pucat banget. Masih kepikiran tugas? Aku mengangguk seadanya. Tak mungkin aku cerita. Kalau aku bicara, bukan hanya Mbak Rani yang hancur, tapi nama kakakku juga. Dan aku bisa terusir dari rumah itu. Tapi aku juga tak bisa pura-pura buta. Malam itu, aku berusaha memberanikan diri berbicara. Mbak Rani yang sedang menyapu teras menoleh. Aku cuma mau tanya. Mbak kenal dekat ya sama Mas Dimas? Seketika ia menghentikan gerakan tangannya. Kok tanya gitu? Enggak. Cuma, beberapa warga suka ngomongin Mbak. Katanya Mbak sering ngobrol malam sama Mas Dimas. Ia tersenyum. Orang kampung MAH begitu, Din. Sedikit-sedikit ngomong di belakang. Lagian, Dimas itu kayak adik sendiri buat Mbak. Aku diam. Tapi kata-katanya tak masuk akal, mengingat apa yang kulihat. Mbak, Mas Raffi percaya penuh sama Mbak. Tatapan Mbak Rani langsung berubah. Dan kamu? Tanyanya pelan. Aku menunduk.
Aku cuma nggak mau jadi orang yang membiarkan keburukan berlanjut. Ia meletakkan sapu, lalu duduk di bangku teras. Dinda, kadang hidup itu nggak sesederhana benar dan salah. Kamu pikir aku nggak pernah merasa sepi? Bertahun-tahun suamiku di laut, pulang cuma 2 bulan sekali. Kamu tahu rasanya tidur di kasur dingin selama berbulan-bulan? Aku menggigit bibir. Aku tak tahu harus menjawab apa. Dan Dimas, ia tertawa pelan. Dia perhatian. Dia dengar keluhanku. Dia bikin aku merasa hidup. Mbak, itu tetap salah, ucapku dengan suara gemetar. Aku tahu sakitnya diselingkuhi. Ibuku pernah diselingkuhi bapak. Dan itu menghancurkan semua. Mbak Rani menatapku lama. Lalu, untuk pertama kalinya sejak aku tinggal di rumah itu, aku melihat air mata di matanya. Tapi kalau kamu bilang ke Raffi, aku bisa kehilangan segalanya, katanya lirih setiap pagi masih sama. Mbak Rani masih menyambutku dengan senyum manis. Menyiapkan sarapan seperti biasa, bahkan kadang menyelipkan uang belanja atau bekal makan siang. Tapi bagiku, semuanya sudah berbeda. Senyumnya yang dulu kulihat sebagai ketulusan, kini tampak palsu. Setiap kali mataku menatap wajahnya, bayangan rekaman malam itu kembali berputar. Mbak Rani, istri dari kakakku, berselingkuh dengan satpam kompleks. Di rumah ini, di rumah yang aku tinggali juga. Dan yang membuatku semakin muak, Mas Dimas mulai mengirimiku pesan-pesan. Mas Dimas, pagi, Din. Udah sarapan belum? Mas Dimas, kamu manis juga ya kalau jalan sambil bawa buku gitu. Mahasiswi teladan kayaknya. Aku tidak tahu dari mana dia dapat nomorku. Mungkin dari buku tamu komplek, mungkin dari obrolan Mbak Rani, aku tidak tahu, dan aku tidak peduli. Yang ku tahu, aku harus waspada. Aku tidak membalas satupun pesan darinya. Tapi setiap kali aku melewati pos satpam, sorot matanya berbeda. Tidak lagi seperti kakak yang ramah menyapa, tapi seperti lelaki yang merasa punya kuasa atas rahasia kelam. Sore itu, aku pulang lebih awal dari kampus. Mbak Rani belum pulang. Aku duduk di meja makan, menatap layar laptopku yang baru bisa dinyalakan setelah diperbaiki. Tapi pikiranku tidak bisa fokus. Nafasku sesak. Terjebak dalam rumah yang terasa asing. Aku butuh bicara, tapi kepada siapa? Aku menghubungi sahabatku di kampung, Sinta, lewat video call. Aku kayak hidup di rumah orang asing. Sin? Suaraku lirih. Ada apa sih sebenarnya? Kamu nginep di rumah kakak iparmu kan? Yang baik itu. Aku terdiam beberapa saat. Lalu pelan-pelan, aku ceritakan semuanya. Tentang malam itu. Tentang rekaman CCTV. Tentang pesan-pesan Mas Dimas. Sinta menatapku dengan ekspresi yang berubah serius. Din, kamu harus keluar dari situ. Atau minimal pasang batas yang jelas. Aku takut. Sin. Takut kalau aku salah. Takut kalau mereka tahu aku tahu. Sinta menarik napas panjang. Kalau kamu diam terus, Din, kamu justru akan makin dilibatkan. Dimas itu udah mulai ganggu kamu. Kalau dia nekat, kamu bisa bahaya. Aku menunduk. Air mata tak terasa mengalir. Bukan karena sedih, tapi karena rasa terjebak. Malam harinya, aku pulang ke rumah dengan langkah berat. Tapi saat membuka pintu, aroma masakan menyambutku. Mbak Rani di dapur, mengenakan daster biru, rambut dicepol rapi. Din, kamu udah makan belum? Kak Rani masak rawon, kesukaanmu. Aku hanya mengangguk. Duduk di meja makan, tapi tak menyentuh sendok. Mbak Rani duduk di depanku,
wajahnya lembut seperti biasa. Kamu akhir-akhir ini kelihatan murung. Ada apa? Aku menatapnya dalam. Untuk pertama kalinya, aku berani membalas tatapannya. Aku cuma lagi sibuk kuliah, Mbak. Kalau ada yang kamu simpan, kamu bisa cerita ke aku. Kita ini kan sudah seperti adik kakak. Aku ingin berteriak, tapi suaraku hanya berbisik. Kita bukan benar-benar saudara, Mbak. Ia terdiam. Ekspresi wajahnya berubah sesaat, tapi cepat ia tutupi dengan senyum. Apa maksudmu? Aku menggeleng. Tak ingin melanjutkan. Tapi hatiku berteriak. Aku ingin bilang, aku tahu kamu pulang bareng Mas Dimas malam itu. Aku tahu apa yang kalian lakukan. Dan kamu tetap pura-pura suci di depanku. Tapi yang kulakukan hanyalah bangkit dari kursi dan berkata pelan, aku ke kamar dulu ya, Mbak. Malam itu, aku kembali mendapat pesan dari Mas Dimas. Mas Dimas, kamu tambah cantik aja akhir-akhir ini. Jangan sering-sering lewat pos depan dong, nanti Mas gak bisa tidur. Tanganku gemetar. Ingin marah. Ingin balas. Tapi aku hanya mengetik satu balasan. Saya akan lapor pada RT kalau Bapak kirim pesan seperti ini lagi. Tak ada balasan setelah itu. Pagi berikutnya, Mbak Rani tampak sedikit berbeda. Ia lebih pendiam. Aku curiga, mungkin Mas Dimas mengadu. Tapi aku tak peduli. Aku hanya ingin cepat lulus. Cepat keluar dari rumah ini. Cepat bebas. Namun, jauh di lubuk hatiku, ada amarah yang sedang menunggu waktunya meledak. Dan saat waktunya tiba, aku akan bicara. Sejak malam itu, aku tak bisa tidur dengan tenang. Bayangan mereka, Mbak Rani dan Mas Dimas, berpelukan di teras belakang rumah, terus muncul di kepalaku. Mbak Rani melihatku. Begitu juga Mas Dimas. Tapi bukannya merasa bersalah, keesokan harinya mereka bersikap seolah tak terjadi apa-apa. Pagi itu, aku duduk di meja makan, memandangi semangkuk sayur bayam yang biasanya kusukai. Tapi pagi ini rasanya hambar. Mbak Rani muncul dari kamarnya, mengenakan daster putih dengan rambut digelung rapi. Kamu gak kuliah, Din? Tanyanya lembut, seperti biasa. Aku menatapnya sekilas. Siang, Mbak. Ada kelas ganti jam. Syukurlah. Makan dulu, ya. Tadi Mbak masakin, tuh. Ia duduk di seberangku. Aku menggenggam sendok, mencoba menahan gejolak dalam dada. Mbak, tadi malam sakit kepala ya? Tanyaku, suaraku serak. Ia terdiam sepersekian detik. Tapi senyumnya tidak pudar. Iya, pusing banget. Maaf ya Mbak gak bisa bantu kamu belajar. Kenapa nanya gitu? Aku menahan napas. Soalnya, aku lihat Mbak di teras. Sama Mas Dimas. Ia kaku. Tangan yang semula meraih gelas teh berhenti di udara. Loh, kamu lihat. Aku mengangguk pelan. Mereka pelukan, Mbak. Hening. Hanya suara jam dinding yang terdengar. Lalu Mbak Rani tertawa kecil, canggung. Aduh, Dinda. Kamu ini, jangan suzon, ya. Mas Dimas itu cuma bantu Mbak pas lagi oleng. Mungkin kamu salah lihat. Aku menatapnya tajam. Mbak pelukan lama, bukan cuma pegangan tangan. Dia terdiam. Untuk pertama kalinya sejak aku tinggal di rumah ini, aku melihat wajahnya tak bisa menyembunyikan kegugupan. Ia merapikan rambutnya cepat-cepat dan bangkit dari meja. Mbak buru-buru, ya, ada arisan. Suaranya melesat, lalu ia berlalu begitu saja. Aku tetap duduk, tubuhku menggigil.
Hari-hari berikutnya terasa menyesakkan. Aku menjaga jarak. Pulang kuliah, aku langsung masuk kamar. Tak ikut makan malam. Tak menyentuh makanan buatan Mbak Rani. Tapi justru Mas Dimas mulai bertingkah aneh. Suatu malam, ponselku bergetar. Nomor tak dikenal. "Kamu cantik malam ini, Din. Rok biru itu cocok di kamu." Aku membeku, lalu menoleh ke arah jendela. Tirainya tertutup rapat. Tapi aku merasa dia melihatku. "Siapa kamu?" aku balas. "Satpam yang sering kamu senyumin itu." "Haha, jangan pura-pura nggak kenal, dong." Tanganku gemetar. Napasku berat. Lalu balasan lain masuk. "Kamu beda dari Rani. Kamu polos. Aku suka yang begini." Aku langsung memblokir nomor itu. Tapi besoknya, saat keluar rumah, Mas Dimas menatapku dari posnya sambil senyum penuh arti. Aku cepat-cepat jalan tanpa menyapanya. Aku mulai merasa rumah ini bukan tempat yang aman. 3 hari kemudian, aku melihat Mbak Rani duduk sendirian di ruang tengah. Wajahnya pucat. Tatapannya kosong. Aku ingin langsung ke kamar, tapi ia menoleh dan memanggilku. "Dinda, sini sebentar." Aku berdiri kaku, tapi melangkah mendekat. Ia menepuk sofa di sebelahnya. "Aku tahu kamu marah. Tapi, jangan benci aku ya." Suaranya pelan, seperti orang kalah. "Aku nggak benci, Mbak. Aku kecewa." Ia memejamkan mata. "Aku juga manusia, Din. Aku kesepian. Suamiku sudah lama nggak perhatian. Kamu tahu sendiri, dia kerja di luar kota dan pulang sebulan sekali. Dimas, cuma pelarian." "Apa Mas tahu?" tanyaku. Ia menggeleng. "Belum. Dan jangan bilang dulu, ya. Aku janji, ini semua akan berhenti." Aku ingin mempercayainya. Tapi hatiku berkata lain. Malamnya, aku kembali mendapat pesan. "Kakakmu pura-pura tegas. Tapi tiap malam masih nyari aku." "Tapi kamu, Dinda, kamu yang sebenarnya aku mau." Air mataku menetes. Aku merasa terperangkap. Lalu pesan berikutnya masuk. "Kalau kamu cerita, aku sebar video pelukan itu ke grup komplek." Aku tersentak. Ternyata dia merekam. Dadaku sesak. Tanganku dingin. Dunia rasanya berputar. Aku berjalan keluar kamar. Mengetuk pintu kamar Mbak Rani. "Mbak, aku mau bicara," kataku dengan suara bergetar. Ia membuka pintu, tampak lelah. "Kenapa, Din?" Aku mengangkat ponselku. Menunjukkan pesan dari Mas Dimas. Mbak Rani membaca. Wajahnya berubah merah, lalu putih. "Astaga, dia ngancam kamu juga." Aku mengangguk, menahan isak. "Aku nggak tahan, Mbak. Aku mau pergi. Aku nggak bisa tinggal di rumah ini." Pulangnya Mas Hendra membuat suasana rumah berubah drastis. Mbak Rani, yang biasanya santai dan suka berdandan menor meski hanya ke pasar, kini tampak lebih kalem. Ia kembali mengenakan daster sederhana, menyibukkan diri di dapur, dan sering memijit Mas Hendra di ruang tengah. Tapi aku tahu, itu bukan karena cinta. Itu karena rasa takut. Sementara Mas Dimas, yang dulu hampir tiap sore duduk di pos depan sambil sesekali mengirimiku pesan iseng, kini seperti menghilang dari kompleks. Entah dipindahkan atau memang sengaja menghindar. Tapi aku tidak bisa diam. Suatu sore, saat Mas Hendra baru saja pulang kerja dan Mbak Rani sedang di dapur, aku duduk di ruang tamu bersamanya. Dadaku sesak. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Tapi aku juga tahu,
Jika aku terus memendam ini, aku akan hancur. Mas, bisikku pelan, sambil memainkan ujung jilbabku. Kenapa, Din? Mas Hendra menoleh sambil tersenyum. Senyum khasnya, yang selalu membuatku merasa aman sejak kecil. Aku menunduk. Suara air dari dapur terdengar samar. Kalau seseorang yang Mas sayangi ternyata menyimpan rahasia besar, Mas mau tahu, atau biarkan saja? Mas Hendra mengernyit. Rahasia apa, Din? Aku nggak tahu harus cerita ke siapa lagi. Tapi aku juga takut kalau ini bikin Mas hancur. Suaraku bergetar. Aku mencoba menahan tangis. Wajah Mas Hendra berubah serius. Ia meletakkan koran yang tadi dibacanya, lalu duduk lebih dekat. Dinda, kamu ngomong aja. Aku janji nggak akan marah sama kamu. Aku menggigit bibir. Aku pernah lihat Mbak Rani sama Mas Dimas, tengah malam, masuk rumah berdua. Dan aku juga pernah lihat mereka berpelukan di teras belakang. Mas Hendra terdiam. Wajahnya langsung pucat. Tangannya mengepal di atas lutut. Suara detak jam dinding terdengar begitu keras tiba-tiba. Mas, aku nggak mau Mas sakit. Tapi aku juga nggak tahan lagi lihat kepura-puraan itu setiap hari. Air mataku mulai menetes. Aku cuma nggak mau Mas disakiti lebih lama. Mas Hendra menghela napas panjang. Matanya menerawang jauh. Aku sempat curiga, Din. Beberapa bulan ini, Rani berubah. Dingin. Mudah marah. Selalu ada alasan untuk tidur lebih awal atau pulang lebih malam. Ia menunduk. Tapi aku bodoh. Aku pikir itu cuma stres. Aku pikir, kalau aku lebih sabar, semuanya akan baik-baik saja. Aku menggenggam tangannya. Mas nggak sendiri. Aku di sini. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar dari arah dapur. Mbak Rani muncul dengan nampan berisi teh dan pisang goreng. Wajahnya langsung berubah ketika melihat aku dan Mas Hendra duduk begitu dekat dengan mata sembab. Kalian ngobrol apa? Kok serius banget? Tanyanya, mencoba tersenyum. Tapi jelas, ada kegelisahan di balik senyum itu. Mas Hendra menatapnya lama. Tatapan yang tak lagi hangat. Rani, katanya pelan. Kita harus bicara. Nampan di tangan Mbak Rani bergetar sedikit. Bicara? Soal apa? Mas Dimas. Wajah Mbak Rani langsung pucat. Ia mencoba tertawa, canggung. Maksud Mas? Aku tahu. Dan Dinda juga tahu. Mbak Rani menatapku tajam. Dinda? Kamu? Jangan salahkan dia, potong Mas Hendra, nadanya dingin. Kau harusnya bersyukur aku tahu ini dari adikku, bukan dari orang lain. Atau dari gosip tetangga. Mbak Rani terdiam. Bibirnya bergetar. Tangannya meletakkan nampan ke meja, lalu ia duduk perlahan. Aku bisa jelaskan, Mas, semuanya nggak seperti yang kalian pikir. Jelaskan, ujar Mas Hendra tajam. Jelaskan kenapa kamu keluar malam-malam dan masuk rumah sama satpam? Jelaskan kenapa kamu peluk dia di belakang rumah saat aku nggak ada. Mbak Rani mulai menangis. Aku kesepian, Mas. Kamu jarang pulang. Aku sendirian. Mas Dimas, dia perhatian. Dia tahu aku suka bunga, dia bawain. Dia tanya kabar tiap hari. Aku lemah. Mas Hendra menunduk, menyeka wajahnya. Lemah? Kamu punya pilihan, Rani. Tapi kamu memilih mengkhianati. Kamu bukan cuma mengkhianati aku, tapi juga rumah ini, keluarga ini. Suasana hening.
Hanya isak Mbak Rani yang terdengar. Aku memejamkan mata. Rasa lega dan sesak bercampur di dada. Mas Hendra berdiri. Aku butuh waktu. Kamu keluar dari rumah ini malam ini juga. Nggak usah bawa apa-apa. Aku yang akan urus semuanya setelah aku tenang. Mas, jangan. Mbak Rani berlutut, memeluk kakinya. Aku masih cinta sama Mas. Tapi kamu nggak cinta sama dirimu sendiri, Rani, bisik Mas Hendra. Dan itu yang paling menyakitkan. Dan malam itu, rumah yang selama ini penuh kepalsuan, akhirnya diam, untuk pertama kalinya, dalam kejujuran yang menyakitkan. Malam itu, rumah kami tak lagi menjadi tempat aman yang penuh kehangatan. Suara teriakan membelah sunyi seperti petir menyambar di tengah malam. Apa maksudmu ini, Rani? Suara Mas Hendra terdengar lantang dari ruang tengah. Aku yang baru selesai mencuci piring di dapur, langsung membeku. Jantungku berdegup cepat. Ku genggam kuat pinggiran meja dapur, berharap ini semua hanya kesalahpahaman. Tapi saat ku dengar suara pecahan kaca, aku tahu, tidak ada yang salah dengar malam ini. Segalanya akan terbuka. Langkah kakiku terasa berat saat aku menuju ruang tengah. Di sana, kulihat Mas Hendra berdiri dengan mata merah menyala. Satu tangannya menggenggam ponsel, tangan lainnya menunjuk tajam ke arah Mbak Rani yang duduk di sofa. Wajah Mbak Rani pucat, tapi matanya tak kalah tajam. Chat ini apa? Hah? Jam 2 pagi? Kapan kita bisa ketemu lagi? Mas Hendra membacakan isi pesan dengan suara gemetar. Itu bukan aku. Aku nggak tahu itu pesan dari siapa. Mbak Rani berkilah, tapi matanya tak berani menatap langsung. Jangan bodohi aku, Rani. Aku lihat sendiri fotomu di galeri dia. Kamu pikir aku bodoh? Aku menutup mulut, menahan napas. Tapi kemudian, tiba-tiba saja, ini semua pasti ulah adikmu. Suara Mbak Rani melengking, menoleh tajam ke arahku. Dia yang dari dulu gak suka aku. Dia yang pasti sengaja adu domba kita. Aku membeku. Tak menyangka dia akan menyerangku seperti itu di depan Mas Hendra. Apa maksudmu? Mas Hendra memandangku sekarang. Tatapannya tajam, seperti mencari jawaban yang tak ingin ia temukan. Aku menelan ludah. Aku gak pernah bilang apa-apa, Mas. Bohong. Mbak Rani berdiri, menunjuk wajahku. Kamu pura-pura baik. Padahal kamu pengadu busuk. Kamu sengaja kasih lihat foto atau rekaman ke dia, kan? Kamu mau aku diusir dari rumah ini? Aku menggeleng cepat. Aku gak pernah ngadu. Aku tahu, tapi aku gak pernah bilang karena aku gak mau nyakitin Mas. Mbak Rani tertawa miris. Lihat, dia sendiri ngaku. Dia tahu tapi gak bilang. Itu lebih jahat, Hendra. Dia diam-diam ingin aku jatuh. Cukup. Mas Hendra membentak. Suaranya dalam dan penuh luka. Aku muak dengan kalian berdua. Aku mengangkat tangan, menahan air mata. Mas, aku cuma gak tega. Aku takut Mas hancur kalau tahu. Tapi aku juga gak sanggup pura-pura gak tahu. Mas Hendra menghela napas panjang. Ia berjalan ke jendela, membelakangi kami, tangannya meninju kusen kayu. Dimas itu temanku, Rani, katanya pelan. Dia sahabatku sejak SMA. Aku percaya kalian. Mbak Rani melangkah mendekatinya, berusaha menyentuh bahunya. Aku minta maaf, Mas, aku hilaf. Dia yang mulai lebih dulu, aku bingung, aku kesepian. Kesepian? Mas Hendra menoleh. Aku kerja banting tulang siang malam biar kamu hidup nyaman.
Dan kamu balas dengan ini? Aku berdiri mematung. Rasanya ingin keluar dari rumah itu dan berlari sejauh mungkin. Tapi kamu juga salah, bentak Mbak Rani, kehilangan kendali. Kamu terlalu sibuk. Kamu gak pernah dengar aku. Kamu pikir aku cuma mesin pengurus rumah? Jadi itu alasanmu tidur dengan laki-laki lain? Suara Mas Hendra kembali melengking. Suara itu membuatku bergidik. Aku tak tahan lagi. Mas, udah, cukup, tolong jangan saling menyakiti. Mas Hendra memandangku. Wajahnya penuh luka, mata berkaca-kaca. Kalau kamu benar-benar peduli, kenapa gak bilang dari awal? Air mataku tumpah. Karena aku sayang Mas. Aku gak mau Mas kehilangan dua orang yang Mas percaya sekaligus. Kami terdiam. Hanya suara detik jam dinding yang terdengar. Lalu Mbak Rani berkata pelan, nyaris berbisik. Aku mau pergi malam ini juga. Mas Hendra mendongak. Silakan. Aku gak tahan lihat wajahmu lagi. Mbak Rani menatapku, dan untuk pertama kalinya, tak ada kemarahan di matanya. Hanya kekalahan. Satu saat kamu juga akan tahu rasanya jadi aku, ucapnya lirih. Lalu ia berjalan ke kamar, mengambil tas kecil, dan melangkah keluar rumah, tanpa menoleh. Pintu menutup pelan. Dan malam itu, rumah kami kembali sunyi. Tapi bukan sunyi yang tenang. Sunyi itu seperti luka yang terbuka, dan belum tahu kapan bisa sembuh. Mas Hendra duduk di sofa, menunduk, menutupi wajahnya. Aku hanya bisa mendekat dan duduk di lantai di sebelahnya. Aku gagal ya, jadi suami, jadi kakak, jadi manusia, gumamnya. Aku menyentuh lututnya. Mas belum kalah. Mas cuma sedang belajar dari orang-orang yang salah. Aku berdiri di ruang tamu malam itu dengan jantung berdetak kencang. Tanganku gemetar, tapi aku tahu ini saatnya. Aku tak bisa terus diam. Tidak setelah semua yang kulihat, kurasa, dan kutanggung sendiri dalam diam. Kakakku, Mas Hendra, duduk di sofa dengan wajah pucat. Di tangannya, ponsel milik Mbak Rani yang sempat jadi sumber keributan. Tangis Mbak Rani terdengar dari ujung ruangan, tubuhnya tersungkur di lantai, memegangi kepala seolah dunia runtuh begitu saja. Tapi bagiku, dunia ini memang sudah runtuh sejak malam aku mendengar tawa mereka dari balik pintu. Sejak malam aku melihat pelukan di teras belakang. Aku membuka suara yang lama kutahan. Aku harus bilang sesuatu. Mbak Rani mendongak cepat, matanya merah dan penuh kepanikan. Jangan, kamu gak tahu apa-apa. Mas Hendra menoleh ke arahku dengan tatapan kosong. Matanya seperti menahan air yang sebentar lagi tumpah. Apa maksudmu, Dek? Aku menelan ludah. Lalu merogoh tas kecilku dan mengeluarkan flash disk. Ini, aku simpan semuanya di sini. Rekaman dari CCTV depan rumah. Waktu laptopku rusak dan aku pinjam laptop Mbak Rani, aku lihat folder terkunci. Aku penasaran. Dan setelah kubuka, aku temukan ini. Aku menyodorkan flash disk ke Mas Hendra. Tangannya ragu saat menerimanya. Mbak Rani berdiri tergesa. Kamu sengaja jebak aku? Kamu ngintip file pribadi orang? Itu privasi. Aku mendongak, menahan amarahku. Privasi? Mbak, ini bukan cuma tentang privasi. Ini tentang pengkhianatan. Dan bukan hanya ke Mas Hendra, tapi ke keluarga ini. Suasana menegang. Mas Hendra bangkit dan berjalan ke ruang kerja, menancapkan flash disk ke laptopnya. Mbak Rani mengikutinya dengan langkah gemetar. Video pertama terbuka. Rekaman malam hari, tampak Mbak Rani turun dari motor,
lalu Mas Dimas muncul dari balik pagar. Mereka masuk bersama. Jam di pojok rekaman menunjukkan pukul 00.34. Mas Hendra terdiam menatap layar. Video lain diputar, tangkapan foto dari ponselku. Mereka berdua duduk berdekatan di warung belakang komplek. Satu tangan Mas Dimas menyentuh tangan Mbak Rani. Video berikutnya, tangkapan layar pesan dari Mas Dimas yang masuk ke nomorku. "Kamu cantik juga ya, beda sama kakakmu. Mungkin kamu lebih ngerti apa yang cowok mau." Mbak Rani menjerit. "Itu fitnah. Kamu edit semua ini. Kamu emang dari dulu gak suka aku." Aku menoleh tajam. "Kenapa aku harus melakukan semua itu, Mbak? Aku diam waktu kamu sering pulang malam. Aku diam saat kamu berdandan berlebihan cuma untuk ke pasar. Tapi aku gak bisa terus diam saat kamu merusak kepercayaan Mas Hendra." Mas Hendra perlahan menutup laptop. Kepalanya tertunduk. Tangannya mengepal. "Kamu selingkuh sama Dimas?" Suaranya parau. "Sama temanku sendiri?" "Mas, aku..." Mbak Rani menangis. Suaranya terputus-putus. "Aku kesepian. Mas kerja terus. Mas nggak pernah dengar aku. Kamu ngaku?" Mas Hendra menatapnya, matanya merah. Aku cuma butuh perhatian." "Lalu kenapa tuduh adikku yang adu domba? Kenapa kamu jatuhin dia juga?" Mbak Rani hanya terisak. Aku berdiri kaku di tempat, dada ini sesak, tapi juga sedikit lega. Karena akhirnya semua terungkap. Mas Hendra bangkit dari kursinya. Ia berjalan ke arahku, lalu memelukku. "Maaf, Dek. Harusnya aku lebih percaya kamu." Aku menggeleng pelan. Aku juga minta maaf, karena terlalu lama diam. Mbak Rani menunduk. "Mas, aku masih ingin kita tetap." "Cukup, Rani." Suara Mas Hendra tajam. "Kamu bilang kamu kesepian. Tapi yang kamu lakukan bukan solusi. Kamu hancurkan semuanya." Keheningan menggantung di udara. Lalu, perlahan, Mas Hendra melangkah keluar dari ruangan, membiarkan udara malam mengisi jeda di antara kami. Aku dan Mbak Rani hanya saling diam. Malam itu, aku tidur dengan dada yang penuh. Bukan hanya oleh luka, tapi juga oleh keputusan yang berat. Aku tak tahu bagaimana keluarga ini akan berjalan esok. Tapi yang ku tahu, kebenaran, akhirnya keluar dari gelapnya sembunyi. Dan luka, walau menyakitkan, kadang adalah satu-satunya jalan untuk membangun kembali sesuatu yang lebih jujur. Setiap sudut rumah ini dulu terasa hangat. Sekarang, semuanya seperti dinding yang bergema dengan luka. Teriakan semalam masih menggantung di udara, bahkan meski pagi sudah datang. Aku duduk di meja makan sendirian. Gelas teh di depanku sudah dingin, tak tersentuh. Di dapur, Mbak Rani sibuk mondar-mandir, tapi bukan karena menyiapkan sarapan. Ia memunguti tisu bekas, membersihkan meja, membuka kulkas lalu menutupnya lagi, seperti sedang melarikan diri dari pikirannya sendiri. Langkah kaki terdengar menuruni tangga. Aku langsung menegakkan punggung. Mas Hendra muncul, wajahnya kusut dan matanya merah. Ia tidak bicara apapun. Hanya berjalan melewatiku, mengambil gelas kosong, lalu mengisinya dengan air dari dispenser. Aku meneguk ludah. "Mbak Rani," suaraku pelan, mencoba bicara. Tapi wanita itu hanya menoleh sebentar, lalu kembali menatap lantai. Tiba-tiba, Mas Hendra bicara tanpa menatap siapapun. "Kenapa kalian gak pernah cerita dari awal?" Suara itu datar, tapi menusuk. Aku tercekat. "Mas, aku sudah tahu dari kapan?" Ia menoleh padaku.
Dari kapan kamu tahu mereka punya hubungan? Aku tak langsung menjawab. Tapi ekspresi di wajahku cukup menjelaskan. Mbak Rani tiba-tiba membuka suara. Dia yang ngaduin aku, Mas. Dia masuk-masuk ke laptopku, lihat-lihat file pribadi, ngintilin aku. Aku juga nggak ngerti, kok dia bisa tahu semuanya. Jangan alihkan semuanya ke aku. Aku berdiri, tak tahan lagi. Aku cuma nyari tahu karena ngerasa ada yang aneh. Aku lihat sendiri kalian berpelukan, aku yang nerima pesan-pesan dari Mas Dimas. Karena kamu mancing. Kamu yang godain dia duluan, kan? Kamu tuh pengangguran di rumah, cuma bisa nguping dan bikin masalah. Mbak Rani menunjukku dengan mata melotot. Mbak. Aku membentak. Aku diam selama ini demi Mas Hendra, tapi kamu malah main jadi korban. Mas Hendra membanting gelas ke meja. Cukup. Gelas itu retak. Airnya tumpah. Jangan teriak-teriak di rumah ini. Ini rumah kita, atau setidaknya dulu begitu. Suasana hening. Yang terdengar hanya isakan kecil dari Mbak Rani. Aku salah, Mas, tapi aku juga kesepian. Isaknya, suaranya pecah. Mas terlalu sibuk. Mas kerja terus. Rumah ini, sepi banget. Mas Hendra memejamkan mata. Jadi kesepian adalah alasan untuk menghancurkan semuanya? Bukan gitu, Mas. Aku cuma butuh seseorang yang dengerin aku. Aku menatapnya jijik. Lalu kenapa kamu tuduh aku yang godain dia? Ia menatapku, bibirnya gemetar. Karena kamu lebih muda, lebih cantik, aku takut kamu ngambil semuanya dariku. Aku tertawa pahit. Aku nggak pernah ingin merebut siapapun, Mbak. Justru aku yang jadi saksi saat kamu menghancurkan kakakku. Mas Hendra berdiri pelan. Ia menghela napas panjang, lalu berkata lirih, aku perlu waktu. Maksud Mas? Tanya Mbak Rani panik. Aku akan pergi beberapa hari. Sendirian. Jangan hubungi aku. Mas, jangan tinggalin aku. Aku nyesel. Mbak Rani langsung memeluk kakakku dari belakang, tapi Mas Hendra menarik tangannya pelan dan melepaskannya. Ia menatapku sekilas. Tolong jaga rumah sebentar. Aku butuh sendiri. Aku mengangguk pelan. Tapi ada sesak yang tak bisa kusembunyikan. Malam itu, rumah terasa lebih sepi dari biasanya. Tak ada suara televisi. Tak ada suara langkah kaki dari kamar atas. Mbak Rani hanya berdiam diri di sofa, menangis diam-diam. Sementara aku mengunci diri di kamar, menatap langit-langit dengan dada sesak. Dulu aku pikir, jika kebenaran terungkap, semuanya akan selesai. Tapi ternyata ini bukan akhir. Ini baru permulaan dari rumah yang retak. Teleponku bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal. Kamu puas sekarang? Rumah itu akan hancur. Dan kamu penyebabnya. Tanganku gemetar. Aku tahu itu dari Mas Dimas. Aku menatap layar dengan marah. Tapi aku tak membalas. Karena untuk kali ini, aku tak akan buang tenaga menjawab orang yang bahkan tak pantas mendapat ruang dalam hidup kami lagi. Sudah 3 minggu sejak Mbak Rani pergi. Rumah ini sepi, tapi bukan sepi yang tenang. Lebih seperti rumah yang ditinggalkan roh-roh yang pernah bahagia. Kakakku masih tinggal di kamarnya, jarang keluar. Sarapan tak pernah disentuh. Makan malam hanya sesekali, itu pun kalau aku paksa. Aku berdiri di ambang pintu kamarnya pagi itu. Mas, sarapan dulu. Aku bikin sup ayam, yang Mas suka. Tak ada jawaban. Hanya suara kipas angin dan lagu lawas dari radio kecil di pojok ruangan. Aku masuk perlahan.
Kakakku duduk di kursi dekat jendela, menatap keluar. Di meja di depannya, ada setumpuk dokumen kantor yang sudah menguning oleh debu. Matanya cekung, seperti seminggu tanpa tidur. "Mas," ujarku pelan sambil menyentuh bahunya. Ia menoleh, sekilas. Tapi tak ada senyum, tak ada reaksi. Lalu kembali menatap keluar jendela. "Aku minta maaf." Kakakku mengerutkan kening. "Kenapa kamu minta maaf?" "Karena aku membuka semuanya. Karena aku jadi saksi yang menghancurkan rumah tangga kalian." Dia tertawa kecil. Tapi bukan tawa lega. Lebih seperti tawa getir yang justru membuatku ingin menangis. "Kamu gak menghancurkan apa-apa, Dek. Yang hancur itu udah retak dari lama. Aku aja yang pura-pura gak lihat." Aku duduk di sebelahnya. Mas bukan satu-satunya yang terluka. Aku juga. Aku lihat semuanya. Diam-diam. Aku benci harus menyimpan itu sendirian." Dia mengangguk pelan. "Kamu tahu, Dimas itu temanku sejak kuliah. Kita susah bareng. Waktu aku kenalin dia ke Rani, aku pikir, mungkin kalau mereka akrab, dia bisa jaga Rani saat aku sibuk kerja." Aku menggigit bibir bawahku, menahan gejolak. Aku tahu Mas gak pantas disakiti seperti itu. Dia tersenyum samar. Tapi aku juga salah. Aku terlalu sibuk, terlalu percaya, terlalu buta. Hening beberapa saat. Lalu ia berkata pelan, "Terima kasih udah jujur, Dik. Walau sakit, setidaknya aku tahu siapa yang benar-benar peduli." Aku menggenggam tangannya. "Mas, kita cuma punya satu sama lain sekarang." Kakakku menatapku. Matanya merah, seperti menahan tangis yang tak pernah ia izinkan keluar. "Aku cuma bingung sekarang harus mulai dari mana. Hidupku kayak runtuh semua. Teman khianat, istri selingkuh, adik terjebak di tengah-tengah." Aku menarik napas. "Mulai dari diri Mas sendiri. Bangun lagi, pelan-pelan. Aku temenin." Ia mengangguk. Tapi aku tahu, luka seperti ini tak sembuh semudah itu. Setiap sudut rumah punya kenangan tentang Mbak Rani. Dari muk favoritnya di rak, sampai bau parfumnya yang masih menempel di spray. Malamnya, aku dengar suara langkah kaki dari kamarnya. Sudah lama dia tak keluar malam-malam. Aku mengikuti dari belakang, diam-diam. Kakakku berdiri di teras, menatap langit. Ia menghisap rokok, padahal dulu sudah berhenti sejak menikah. Asapnya membentuk kabut tipis di udara dingin. "Mas." Dia menoleh. "Maaf, aku nggak bisa tidur." Aku berdiri di sampingnya. "Aku juga." Hening. Hanya suara jangkrik dan lampu jalan yang sesekali berkedip. "Kamu tahu, Rani pernah bilang dia kesepian di rumah ini," katanya tiba-tiba. Aku menoleh. Mas nggak bisa menyalahkan diri sendiri terus-menerus. Dia mengangguk pelan. "Iya, tapi entah kenapa, aku tetap merasa gagal. Bukan cuma sebagai suami, tapi juga sebagai laki-laki." Aku ingin menjawab, tapi aku tahu, kalimat seperti, "Mas sudah berusaha," atau, "Itu bukan salah Mas," tak akan mempan. Luka yang dalam tak bisa dihibur dengan kata-kata klise. Lalu, dengan suara pelan tapi tegas, aku berkata, "Mbak Rani memilih jalannya sendiri. Dan Mas, sekarang punya pilihan untuk bangkit. Aku tahu Mas bisa." Dia mematikan rokoknya, lalu menatapku. Kali ini, matanya lebih hidup. "Kamu selalu lebih dewasa dari yang kukira, Dek." Aku tertawa kecil. Mungkin karena aku dipaksa dewasa terlalu cepat. Ia mengangguk. "Terima kasih, ya."
Kamu tetap ada di saat semuanya pergi. Aku hanya tersenyum. Aku nggak akan kemana-mana, Mas. Kita akan lewati ini bareng. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku melihat kakakku menangis. Bukan karena patah hati semata, tapi mungkin karena akhirnya ia izinkan dirinya merasa. Dan aku tahu, luka ini belum selesai. Tapi setidaknya, kami memutuskan untuk menapaki jalannya bersama. Sejak kepergian Kak Hendra, rumah ini terasa seperti bangunan kosong tanpa jiwa. Aku tinggal sendirian. Tiap pagi aku bangun, membuat kopi 2 gelas, seperti kebiasaan lama, lalu baru ingat, tak ada yang akan duduk di meja itu bersamaku. Tak ada lagi suara langkah kaki Kak Hendra yang biasanya diseret malas saat baru bangun tidur. Tak ada lagi suara Mbak Rani yang cerewet soal kebersihan dapur. Sun mencekik. Namun luka paling tajam bukan berasal dari kehilangan mereka, tapi dari ingatan. Dari sisa-sisa suara pertengkaran malam itu yang masih terngiang di kepala. Dari bayangan wajah Kak Hendra yang hancur, dan Mbak Rani yang jatuh bersimpuh, menjerit, memohon. Suatu sore, aku duduk di ruang tamu, menatap layar ponsel yang kosong. Tak ada kabar dari Kak Hendra. Sudah sebulan sejak keberangkatannya. Aku rindu. Tapi aku juga takut menjadi pengingat luka untuknya. Tiba-tiba ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Maafkan aku, kalau bisa. Aku terlalu pengecut untuk bicara waktu itu. Aku menggigit bibir. Itu dari Mas Dimas. Nomor yang dulu sempat kublokir. Tanganku gemetar. Aku tidak ingin membalas, tapi aku juga ingin tahu mengapa. Dan tanpa sadar, jemariku menulis. Aku tidak butuh penjelasan. Tapi kamu bisa bicara, kalau itu membuatmu lega. Pesan itu terkirim. Tak lama kemudian, dia membalas. Aku salah. Semua ini salah. Tapi yang paling kusesali adalah menghancurkanmu. Kamu tidak pantas menerima luka seperti ini. Mataku panas. Ingin rasanya marah. Tapi apa gunanya? Apa gunanya kemarahan kalau orang yang kita marahi tidak akan benar-benar menyesal? Atau lebih parah, menyesal bukan karena menghancurkan orang lain, tapi karena ketahuan? Beberapa hari kemudian, aku bertemu dengan Bulia, ibu pemilik warung dekat rumah. Ia menyapaku saat aku membeli sabun. Sendirian terus. Nak? Tanyanya pelan. Aku mengangguk. Mas Hendra jarang pulang. Ya? Sudah balik kerja, Bu? Jawabku singkat. Ia mengangguk-angguk. Lalu menatapku dengan pandangan iba. Rumahmu sekarang sepi sekali. Dulu sering dengar suara Mbak Rani nyanyi sambil nyapu. Aku menelan ludah. Ada jeda panjang sebelum akhirnya aku berkata, orang yang nyanyi belum tentu hatinya bahagia, Bu. Bulia hanya diam. Tapi sorot matanya menyiratkan bahwa ia tahu, atau mungkin ia mendengar sesuatu selama ini. Di rumah, aku duduk di dekat jendela. Tempat duduk favoritku. Dari situ, aku bisa melihat halaman dan sebagian kecil langit. Aku teringat masa-masa awal saat pertama kali datang ke kota ini. Aku yang lugu, takut, tapi juga penuh harapan. Aku pikir, selama ada keluarga, semua akan baik-baik saja. Tapi siapa sangka, luka justru datang dari orang terdekat. Malam itu, aku menulis di buku harian. Sebuah kalimat yang seolah keluar dari hatiku yang paling dalam. Kadang, orang yang kita lindungi adalah orang yang paling dulu menusuk dari belakang. Tapi aku tidak menyesal. Karena setidaknya, aku belajar, tidak semua luka harus disembuhkan dengan dendam. Ada luka yang cukup kita rawat diam-diam, sampai akhirnya berubah jadi kekuatan.
Aku tidak tahu kemana hidup akan membawaku. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak lagi jadi gadis kampung yang diam dan pasrah. Aku sudah belajar bicara. Sudah belajar menegakkan kepala meski dunia terasa runtuh. Aku berdiri di peron stasiun, menatap rel yang terasa seperti garis waktu hidupku. Kota ini mengajariku banyak hal. Cinta, pengkhianatan, kekuatan, dan batas-batas kemanusiaan. Tapi saat kereta datang, aku tahu, sudah waktunya kembali. Bukan sebagai pecundang, tapi sebagai perempuan yang menyadari, menang pun kadang butuh pulang. Di kampung, embun pagi menyambutku bersama aroma tanah basah. Mak duduk di teras sambil mengupas jagung, dan begitu melihatku turun dari mobil bak terbuka, matanya membelalak. Astagfirullah, enduk. Kok gak bilang pulang hari ini? Serunya, berdiri dan buru-buru menghampiri. Aku tersenyum tipis, memeluk tubuh renta itu dengan perasaan yang tak bisa kutahan. Maaf, Mak. Aku cuma pengin pulang tanpa banyak rencana. Mak memelukku erat. Wajahmu beda, Le. Matamu seperti orang yang habis perang. Aku menunduk. Mungkin memang begitu, Mak. Kami duduk di beranda, ditemani secangkir teh hangat dan suara jangkrik sore. Aku belum bercerita apapun. Hanya diam dan memandangi langit yang warnanya lebih jujur dari manusia-manusia yang pernah kutemui di kota. Malam harinya, Pak datang dari Langgar. Ia sedikit kaget melihatku, tapi seperti biasa, tak banyak bicara. Hanya menatapku dalam dan berkata, "Kalau kau pulang karena luka, semoga rumah ini bisa jadi obatnya." Aku mengangguk pelan. Aku gak menyesal pernah merantau, Pak, tapi aku juga gak malu pulang. Esoknya, aku duduk di kamar lamaku. Bau lemari kayu dan tumpukan buku lama membawa kenangan. Impian-impian masa SMA, keinginan untuk bisa kuliah dan mengubah nasib. Dulu, rasanya semua begitu jauh. Kini aku tahu, mimpi itu tetap mungkin, tapi jalan ke sana tidak selalu lurus. Siang itu, Lilis, teman SMP-ku, datang berkunjung. Akhirnya balik juga ya? Katanya kerja di kota, tanyanya sambil duduk di dipan. Aku tersenyum. Iya, kerja, sambil belajar banyak hal. Lilis mengernyit. Belajar apa aja tuh? Kok nadamu kayak habis kena badai? Aku diam sejenak. Lalu berkata pelan, belajar bahwa gak semua orang baik itu benar-benar tulus. Belajar bahwa kadang kita disuruh diam, padahal kita tahu kebenaran. Dan belajar bahwa kebenaran bisa jadi hal paling menyakitkan yang harus kita serahkan ke orang yang kita sayangi. Lilis menggenggam tanganku. Kamu kuat, ya? Aku menggeleng. Bukan kuat, Lis. Aku cuma gak punya pilihan lain. Kami terdiam. Angin masuk lewat jendela, menggoyangkan tirai tipis. Lilis menatapku lama, lalu berkata, "Terus sekarang kamu mau apa?" Aku menarik napas. Aku pengin lanjut kuliah. Tapi gak mau dengan cara yang kemarin. Aku gak mau lagi tinggal di rumah orang, jadi penampung rahasia kotor yang akhirnya meledak di muka sendiri. Lilis tersenyum. Kalau butuh bantuan, bilang. Aku tahu tempat beasiswa di kota sebelah. Banyak program untuk perempuan dari desa yang mau lanjut kuliah. Harapan itu menyala lagi. Kecil, tapi nyata. Aku mengangguk cepat. Serius? Boleh bantuin aku, Lis? Tentu. Tapi kamu juga harus janji. Apapun yang terjadi nanti, jangan biarin pengalaman pahitmu bikin kamu takut melangkah. Aku menggenggam tangannya. Janji. Beberapa hari kemudian, aku mengajar anak-anak di balai desa. Sekadar bantu adik-adik belajar baca dan tulis.
Tapi di mata mereka, aku melihat semangat yang dulu pernah kumiliki dan sempat hilang di tengah kerasnya kota. Sore itu, aku duduk sendirian di pematang sawah, menatap matahari yang turun perlahan. Suara langkah Pak mendekat. Ia duduk di sampingku, tanpa bicara lama, lalu akhirnya berkata, "Makmu cerita tentang masalah yang kamu lihat di rumah kakakmu." Aku menunduk. "Kamu berani," lanjutnya, "tapi kadang, keberanian itu membuatmu kehilangan." Aku mengangguk. "Tapi aku gak nyesel, Pak. Setidaknya, aku gak jadi penonton kebohongan. Aku sudah memilih." Pak menepuk pundakku. "Bagus. Karena hidup memang bukan soal selalu benar, tapi soal berani berdiri meski orang lain menyuruhmu duduk." Malam itu, aku menulis di buku catatanku. Aku pulang bukan karena kalah, tapi karena ingin menang dengan cara yang lebih bijak. Kota mempertemukanku dengan kebenaran dan luka, dan desa memberiku waktu untuk menyembuhkan. Aku belum selesai. Aku hanya sedang bersiap untuk melangkah lagi. Dan esoknya, aku kembali membuka laptop tua itu. Mendaftar beasiswa, menulis esai tentang impian, dan kembali menyusun mimpi. Kali ini bukan untuk kabur dari kenyataan, tapi untuk melangkah bersamanya. Perlahan, tapi pasti matahari sore menyapu sawah kampungku dengan warna keemasan. Angin menggerakkan daun-daun pisang di belakang rumah, membawa aroma tanah basah yang sangat kurindukan. Di beranda rumah yang sederhana ini, aku duduk bersama ibu, menyeduh teh dan menikmati suara jangkrik yang mulai muncul perlahan. "Ibu nggak nyangka kamu pulang secepat ini," kata ibu pelan sambil mengaduk tehnya. Aku tersenyum tipis, menatap langit yang mulai berganti warna. "Bukan karena kalah, Bu. Tapi aku capek pura-pura kuat di tempat yang terlalu bising untuk mendengar hati sendiri." Ibu menatapku lama. Wajahnya yang mulai keriput itu menyimpan banyak doa dan harapan yang tak pernah ia ucapkan. "Kamu udah lihat cukup banyak di sana, ya?" Aku mengangguk pelan. "Lebih dari cukup, Bu. Aku lihat bagaimana cinta bisa dihancurkan oleh kebohongan. Bagaimana perempuan bisa tega menusuk dari belakang. Dan bagaimana diam bisa menyakiti lebih dalam dari kata-kata." Aku menarik napas dalam. Dulu aku pikir, kota itu tempat impian. Gedung tinggi, baju rapi, makanan mahal, semua terlihat indah dari kejauhan. Tapi saat aku masuk ke dalamnya, aku sadar, gedung-gedung itu tinggi bukan karena mimpi, tapi karena topeng-topeng yang ditumpuk makin tebal. Ibu diam. Lalu perlahan ia menggenggam tanganku. "Yang penting kamu gak kehilangan dirimu sendiri di tengah semua itu." Aku sempat hampir hilang, Bu. Tapi, luka-luka itu yang mengingatkanku siapa aku. Diam sejenak. Hening yang nyaman. Angin sore membelai rambutku, membawa suara anak-anak kecil bermain di kejauhan. Aku mau lanjut kuliah, Bu. Tapi dengan cara yang lebih baik. Aku kerja dulu, nabung. Gak mau lagi tergantung pada belas kasihan orang yang cuma baik di permukaan. Ibu mengangguk. "Ibu akan bantu sebisa ibu. Tapi kamu harus janji, jangan biarkan rasa sakit itu membentuk kamu jadi orang yang dingin." "Aku gak akan jadi dingin, Bu," jawabku sambil menatap matanya. "Tapi aku akan belajar menaruh kepercayaan di tempat yang tepat." Sore itu, aku benar-benar merasa pulang. Bukan sekadar pulang secara fisik, tapi pulang ke hati sendiri. Ke jati diri yang sempat goyah karena terjangan kota dan drama yang tak pernah kusangka. Malamnya, aku duduk sendiri di kamar. Kubuka laptop tua yang masih bisa menyala, meski harus ditampar pelan di sisi kanan. Kubuka folder kenangan, isinya foto-foto saat masih di kota.
Ada foto bareng Mbak Rani, senyum manis yang ternyata palsu. Ada foto Mas Hendra saat baru pulang, masih penuh harapan. Ada juga foto-foto kecilku di kos, di taman kampus, dan di tempat kerja. Kupandangi satu-satu. Aku tidak marah lagi. Aku hanya mengerti bahwa semua itu adalah bagian dari prosesku. Sebuah pesan masuk dari Mas Hendra. Dik, aku udah sampai kapal. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Jangan merasa bersalah, ya. Apapun yang terjadi, kamu tetap adik perempuan yang paling aku sayangi. Aku membalas. Aku juga sayang Mas. Maaf karena kenyataan harus sekejam itu. Tapi aku tahu Mas pasti akan bangkit. Kamu kuat. Pesan itu kubaca berulang kali. Mataku berkaca-kaca, tapi hatiku lebih tenang dari sebelumnya. Keesokan harinya, aku pergi ke warung Burini, ibu teman lamaku. Di sana ada papan pengumuman lowongan kerja. Aku lihat satu-satu, lalu mencatat nomor dari sebuah brosur kecil bertuliskan, butuh admin freelance, bisa dari rumah. Syarat, teliti, suka menulis, dan siap belajar. Aku tersenyum kecil. Siapa bilang pulang ke kampung berarti berhenti bermimpi? Aku melangkah pulang dengan semangat baru. Dan di jalan setapak itu, aku membatin. Dulu aku pikir kota adalah tempat impian. Tapi ternyata, kota adalah tempat di mana topeng-topeng manusia lebih tebal daripada gedung-gedungnya. Kini aku tahu, mimpi bisa dikejar di mana saja. Asal kau tidak kehilangan hati dan keberanianmu sendiri. Jika dulu aku pergi untuk mencari jati diri, kini aku kembali dengan luka dan pelajaran. Dan aku tidak menyesal. Karena dari luka itu, aku belajar hal paling penting, bahwa ketulusan itu langka, dan kekuatan sejati bukan terletak pada seberapa keras kau membalas, tapi seberapa sabar kau bertahan. Dan aku masih di sini, berdiri. Bukan sebagai korban, tapi sebagai perempuan yang memilih untuk tetap hidup, dengan cara yang benar.